Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Tony Hans Channel. Kita akan belajar di kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, tema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan melanjutkan ke tema. Siap anak-anak hari ini? Pasti dong. Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, untuk ke pembelajaran 5. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kita tahu bahwasanya kita telah belajar banyak hal tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Association Southeast Nation, yaitu organisasi yang berada di Asia Tenggara. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Kalau fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, kita tahu bahwasanya setiap daerah, setiap negara, karena letak geografisnya atau kondisi geografisnya berbeda, maka faunanya akan beragam juga. Yaitu setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Endemik itu sesuatu yang khas di daerah tersebut, mungkin tidak ada di daerah yang lain. Sebagai contoh, kita tahu bahwasanya ada yang berada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, mana tidak ada di negara-negara lain. Itu ada salah satu fauna endemik, fauna binatang yang ada di sana. Oke. Coba ayo sebutkan flora dan fauna unik dari negara berikut Asia Tenggara. Negara apa ini? Oke, betul, negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Kira-kira apa saja? Beberapa tumbuhan atau flora yang langka dan dilindungi di Indonesia ini hanya beberapa di antaranya yang bisa disebutkan yang lain. Yang pertama adalah bunga bangkai, di mana bunga bangkai ini sangat langka dan sangat dilindungi di Indonesia. Bunga bangkai bunga yang sangat unik sekali, karena bunga ini baunya sangat tidak enak. Makanannya adalah serangga, sehingga ketika bau busuknya itu muncul, serangga akan tertarik dan akan hinggap di bunga tersebut. Nah, serangga itu makanan dari bunga bangkai. Yang kedua adalah Rafflesia arnoldi, hampir sama dengan bunga bangkai. Rafflesia arnoldi, bunga ini tumbuhnya sekitar 2-5 tahun sekali. Jadi bunga ini termasuk bunga yang dilindungi di Indonesia. Bunga ini sangat besar bersama dengan bunga bangkai. Yang ketiga adalah cendana. Cendana ini salah satu tumbuhan yang sangat dilindungi di Indonesia. Yang ketiga, yang keempat adalah kantong semar. Ini berada di hutan-hutan. Kantong semar bersama dengan bunga bangkai itu makanannya khasnya adalah makan serangga. Ya, ini adalah kantong. Terus yang kelima adalah anggrek tebu. Anggrek tebu ini juga salah satu flora yang ada di Indonesia dan sangat dilindungi. Yang keenam adalah edelweiss atau biasa disebut dengan bunga abadi. Bunga edelweiss hanya ada di daerah dataran tinggi, biasanya di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian 3000 mdpl lebih.
Ini bisa kita temui ketika kita bisa mendaki di gunung yang berada di gunung tertinggi di Indonesia, terutama di Jawa, yang sangat harum. Oleh sebab itu, walaupun sudah kering, ini bunga ini selalu harum baunya, sehingga dikatakan bunga abadi. Oleh sebab itu, bunga edelweiss sangat dilindungi di Indonesia karena hanya tumbuh di beberapa tempat saja, yaitu dataran tinggi. Oke, ini adalah beberapa tumbuhan atau flora yang ada di Indonesia. Mungkin bisa disebutkan masih banyak sekali karena Indonesia sangat kaya akan tumbuhan dan binatang. Yang kedua adalah ini beberapa binatang atau fauna yang langka dan dilindungi di Indonesia. Yang pertama adalah di Borneo, dulu dikatakan Borneo namanya, atau disebut dengan Kalimantan. Satu-satunya habitat asli orangutan yaitu di sana, yang ada di Kalimantan. Dan beberapa orangutan ini sudah mulai langka karena keberadaan hutannya semakin menipis, terutama di Kalimantan. Yuk kita lindungi, kita jaga populasinya sehingga orangutan masih ada anak cucu kita. Yang kedua adalah komodo. Komodo ini hanya hidup di Pulau Komodo. Di pohon komodo juga salah satu reptil yang sangat terbesar di dunia. Ini satu-satunya yang ada di dunia, yaitu di Pulau Komodo. Ini mulutnya sangat beracun, air liurnya sangat berbahaya. Yang ketiga adalah dari 7 spesies, 6 spesies penyu hidup di Indonesia. Bayangkan, kalau di Indonesia ini populasinya sangat banyak dan dilindungi, sehingga ada di sana beberapa tempat yang sangat untuk mengembangbiakan dan melindungi, itu di Tanjung Benoa di Bali adalah penyu. Ya, penyu ini juga dilindungi karena populasinya semakin tahun semakin berkurang. Nomor 4 adalah Tarsius tarsier, primata langka ini yang hidup di Sulawesi. Jadi Tarsius tarsier ini sangat langka. Dia binatang pemalu dan jarang sekali terlihat oleh manusia. Ketika dia ada orang asing, maka dia akan menghilang. Ini salah satu binatang pemalu dan sangat. Nomor 5 adalah harimau Sumatera, diperkirakan punah, mungkin semoga saja tidak akan punah ya. Kenapa dikatakan akan punah tahun 2050? Karena populasi dari tahun ke tahun ini mulai penurunan yang sangat drastis. Kenapa? Hutan-hutan sudah mulai gundul, sehingga harimau Sumatera ini rata-rata akan turun. Dan ini sudah terjadi di Jawa. Sebenarnya harimau Jawa sudah banyak, dulu masih banyak sekali, sekarang sudah. Maka oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus harus benar-benar bisa menjaga dari fauna atau binatang-binatang yang ada di karena itu kita akan tahu secara langsung, mungkin bisa di kebun binatang, tidak melalui gambar desa. Yang keenam adalah angka populasi badak. Ini adalah badak berjumlah 1 di Jawa, semakin tahun semakin menurun. Kita tahu orang-orang yang tidak bertanggung jawab rata-rata membunuh badak ini, diambil hanya tulangnya. Ini sungguh sangat ironis sekali, sungguh sangat berbahaya bagi populasi badak itu sendiri. Ya, kita harus bisa melindunginya. Nomor 7 adalah burung cendrawasih, satwa kebanggaan khas Papua. Ini dikatakan orang luar kadang menyebutkan adalah paradise bird. Paradise itu adalah artinya surga, burung surga. Saking cantiknya burung cendrawasih ini sehingga dikatakan dalam bahasa Inggris burung surga. Ini ada di daerah Papua. Ya, anak-anakku, dari flora fauna tersebut yang sudah kita bahas tadi, mungkin ini masih banyak sekali ya, binatang-binatang anoa dan lain sebagainya, itu masih ada banyak sekali. Gajah pun di Lampung masih ada. Maka kita sebagai
generasi-penerus juga harus bisa menjaga seluruh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah beberapa binatang. Thailand, ini kita menuju ke negara tetangga kita sebagai ASEAN. Thailand memiliki hewan yang bernama owa pilatet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pilatet hidup di atas pohon. Jumlah kera kecil ini tinggal mungkin hanya 32.000 saja. Ini adalah namanya owa pilatet. Owa pilatet itu adalah sejenis primata, sejenis kera, tapi sangat kecil. Ada di daerah Thailand. Ini sudah kita sebutkan lagi bunga rafflesia. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Coba kita baca teks tersebut. Bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerjasama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka ini. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora dan fauna, kegiatan ekonomi dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian orang lain. Terutama kalau di Indonesia masih ada banyak sekali spesies hewan, terutama ikan, karena kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan yang lebih luas lautnya ketimbang daratannya. Ini kita harus bisa menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia sehingga bisa menyeimbangkan alam kita, bisa kita manfaatkan untuk pariwisata dan lain sebagainya. Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita ambil seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara tersebut, yaitu negara yang ada di ASEAN, meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Ya, ini saya beri contoh antara Indonesia dan Thailand. Kehidupan sosial budaya negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ekonomi negara Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga ekspor ke negara lain. Tahu negara Indonesia adalah negara kepulauan. Politik negara Indonesia yaitu sistem pemerintahnya pemerintah negara Indonesia berbentuk republik, artinya dipimpin oleh presiden. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kehidupan sosial budaya negara Thailand, kalau kita tahu membandingkan dengan Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ramakian adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Karena sekali-sekali kalau orang Thailand kita memegang kepala Thailand pasti akan sangat marah karena bagian tubuh yang paling dihormati. Ekonomi negara Thailand, mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasilan beras terbesar di Asia dan 3 sedunia dijuluki gajah putih. Negara seribu pagoda, lumbung pagi di Asia. Jadi negara Thailand memiliki banyak sekali julukan, mulai dari gajah putih, negara seribu pagoda, dan lumbung pagi. Politik negara Thailand, sistem pemerintahan negara Thailand berbentuk kerajaan.
Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Ya, itu adalah kita membandingkan antara negara Thailand dan Indonesia, di mana meliputi apa? Pusat budaya, ya, ekonomi dan kita lanjutkan ke berikutnya. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi dari kehidupan budaya di Asia Tenggara, sampai ke flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu membuat pameran karya seni patung. Kita tahu bahwa di PB sebelumnya kita telah membuat karya seni patung, sampai kita bagaimana cara mengecatnya. Ya, setelah itu pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran, pertunjukan, ingat, untuk hasil karya. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan karya tersebut pada orang lain. Oleh sebab itu, dari hasil kemarin sudah dikumpulkan, maka kita akan memamerkannya. Itu namanya pameran. Untuk pertunjukan hasil karya kamu nantinya di sekolah kamu, atau mungkin melalui secara daring, mungkin diperlihatkan di foto, melalui fotonya mungkin. Ya, dari situ kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Wah, sudah siapkah patungmu? Ya dong, lanjutkan mewarnai. Sudah diwarnai setelah saya pelatihan padamu. Letakkan meja di depan kelasmu, kumpulkan patung dan patungmu dan patung teman-teman. Susunlah patung-patung tersebut di atas meja. Ada adik-adik kelasmu untuk menikmati keindahan patung-patung tersebut. Ini tugas dari sekolah ya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Apa yang kita sharing hari ini semoga bermanfaat untuk kamu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.